Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di Laravel Class dan kita pertemuan terakhir hari ini. Sebentar, saya aktifkan dulu Zoom-nya. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laravel Class dan hari ini kita adalah pertemuan terakhir dan kita akan membahas mengenai 3 hal ya hari ini. Kita usahakan bisa sampai 3 hal, yaitu yang pertama itu autentikasi. Terus kita juga akan membahas tentang middleware dan juga membahas mengenai Ajax ya. Ya, sederhana aja. Oke, ini suara saya jelas kan? Atau ada jelas ya? Jelas mas, jelas. Oke, mantap. Bentar, tak share screen dulu. Oke. Iya. Oke, pertama-tama pastikan dulu ya ininya apa namanya, Laravelnya udah on ya, Laravelnya udah on, belajar laravel.test dan ini udah jalan kayak ini. Nah, kayak gini udah jalan. Ini pertemuan kita yang kemarin dan kita akan coba untuk membuat halaman login yang mudah ya, halaman login yang mudah dan juga nanti membahas soal middleware, role untuk user dan juga tentang Ajax-nya dikit. Oke, pertama-tama kita ini dulu ya, pastikan dulu semuanya ini. Kita akan coba pakai ini ya, admin LTE yang sudah sering kita pakai biasanya. Admin LTE bisa silakan di download admin LTE. Kalau belum punya ya admin LTE, atau pakai native aja ya, nggak pakai admin LTE ya. Harusnya pakai native dulu ya, nanti admin LTE nya bisa diterapkan sendiri. Iya sih, kayaknya harus native dulu aja. Oke, kita akan native aja dulu. Kita pakai native, maksudnya itu nggak pakai itu ya, nggak pakai bootstrap atau pakai template. Kita native aja dulu dan kita akan coba terapkan biar mudah. Yang pertama biar konsepnya bisa masuk. Oke, pertama siapkan dulu ini template-nya, rootnya. Ini rootnya ya. Kita akan coba untuk membuat halaman login dulu di sini. Yang kemarin kan kita udah nyoba root ya, sekarang kita akan nyoba root, membuat root login. Terus kita akan arahkan ke app http controllers. Terus nah, ini kita akan coba untuk membuat satu controller baru ya, satu controller baru, yaitu general controller ya. Kita akan coba untuk membuat satu controller baru, yaitu general controller. PHP artisan make controller ya. Terus ini general controller. Nanti kalau ada pertanyaan langsung tulis saja di chat biar langsung terjawab. Oke. Nah, ini kita udah buat satu controller, yaitu general controller, dan kita akan bikin satu metode di sini. Ini general controller. Sorry, tak close dulu ya. Oke, general controller .2.2 class. Terus kita login begini ya. Kita buat manual ya. Sebenarnya Laravel itu ada bawaannya. Jadi Laravel itu kita bisa buat login secara mudah, tapi kita akan coba untuk pahami konsepnya dulu. Jadi kita bisa tahu nanti kalau kita mau modifikasi autentikasi, kita pakai Ajax, kita pakai manual, itu gampang ya. Makanya kita buat manual dulu. Manual ini gampang kok nanti customnya.
Oke, kita udah buat satu controller yaitu general controller. Di general controller ini kita akan buat login pack ya. Yang tadi ini kita buat ini login pack ini. Function login pack. Nah, di sini kita return view login. Oke. Nah, di sini kita tinggal bikin satu view aja. Login blade.php. Nah, kayak gini ya. Kita buat satu halaman view login dulu. Nah, kalau kita akses di sini belajar laravel.test garis miring login. Nah, ini masih kosongan dan kita akan buat di sini login blade ya. Terus ini kita kasih ini aja div style margin 0 1 rem auto ya. Terus ini kita kasih input tipenya text, namenya username, datanya aja required udah ya, kita coba dulu. Nah, kayak gini. Oh, di pinggir ya, nggak apa-apa guys. Terus yang kedua kita bikin inputnya tipenya password, namanya password, required juga. Nah, kayak gini ya. Kita reload dulu. Jangan lupa kasih placeholder biar kelihatan username, placeholdernya password. Nah, ini kita pakai ini dulu ya. Kita nggak pakai template dulu, kita pakai gitu dulu. Body input ini harusnya pakai div biar ke enter, div lagi biar ke enter. Nah, sip, kayak gini ya, sederhana aja dulu. Terus bawahnya tinggal kita kasih button, type-nya submit. Terus kita kasih login ini kan ya, kita bikin form login yang sederhana dulu. Ini actionnya adalah nggak usah pakai action. Kenapa nggak usah pakai action? Karena dia itu ikut halaman current ya, current halaman ya. Jadi maksudnya itu halaman login ini kalau dia formnya itu actionnya itu kosongan, nah maka dia akan mengirim otomatis di halaman yang sama ya, di halaman yang sama. Jangan lupa ini kita kasih metodenya post. Oke, udah kayak gini, gampang ya. Kalau kita lihat kayak gini, nah ini intinya kayak gini. Terus tinggal kita ini ya, di rootnya ini kita tinggal nambahin root post login. Nah, ini kita kasih app http controllers general controllers. Nah, ini kita kasih di login check. Nah, kayak gini ya. Jadi get ini untuk menampilkan halaman loginnya. Terus yang post ini untuk ngecek gitu kan, biasanya login check ini aja. Nah, general controller ini coba kita login check, terus kita dd request all. Nah, kayak gini ya. Kalau kita coba login, ini kan required harus diisi kan, 123 login expired, soalnya belum kita kasih csrf. Sorry ya, kita kasih csrf dulu, csrf field. Nah, kayak gini ya. Cancel login dulu. Nah, 123. Nah, ini kan kita udah ngambil datanya ya. Kita ngambil datanya username dan juga password. Nah, untuk login, Laravel itu udah menyediakan satu table ya, satu table namanya itu users. Kalau kita lihat di migration, di database migration ini, kemarin kita udah bahas migration apa belum sih ya? Saya lupa sih, migration kayaknya belum ya. Jadi migration ini adalah apa ya? Susunan skema ya, skema dari tabel-tabel yang akan kita buat ya. Di sini bisa kita lihat. Di sini kan ada skemanya itu, nama tabelnya itu users, dan dia punya atribut namanya name, dia punya atribut lagi namanya email verified add dan sebagainya. Ini kita hapus dulu, kita nggak perlu ini.
kita akan coba pakai username dan juga password aja dulu ya. Nah kayak gini, kita edit nggak apa-apa kayak gini ya, tabel usersnya kita edit aja kayak gini, lalu tinggal kita migrate. Jadi ini akan kita migrate dan akan langsung jadi table ya, PHP artisan migrate. Kalau kita migrate error. Oh iya, soalnya database-nya belum kita linkkan ya. Kalau kita lihat di .env, ini database-nya ini belum ada. Jadi kita buat saja database-nya dulu, yaitu dbtest gini aja, username-nya root. Nah, kayak gini. Ini silahkan dibuat dulu database-nya. Ya, kalau kita mau cek di Laravel ya, dengan ini saya pakai ini ya, pakai dbweaver, ini free. Jadi kalau teman-teman mau pakai database tools yang free desktop, nah ini bisa pakai dbweaver ya. dbtest ini saya buat satu database baru namanya dbtest KA, ini paling bawah ini udah kita buat ya. dbtest sudah kita buat, sekarang tinggal kita migrate gitu aja ya. PHP artisan migrate dan jadi kalau kita lihat di sini udah ada usernya. Nah ini migrate sesuai urutan ya. Jadi ini user dulu dibuat, terus habis itu tabel password reset dibuat, tabel valid jobs dibuat ya. Masing-masing ini ada fungsinya, tapi kita tidak membahas sekarang ya. Kita cuma membahas soal login dan middleware gitu. Nah kita udah membuat username dan password. Kalau kita lihat di tabel users, kita ada username, ID dari sini, username ini username, lalu password ini password, remember token. Nah kayak gini, ini kita ikuti aja kayak gini formatnya. Kita akan coba login secara manual pakai username dan password aja di sini ya. Nah di sini sekarang kita coba insert satu user baru ya. Kita kalau mau insert user baru kita bisa pakai Tinker ya, PHP artisan Tinker. Nah Tinker ini adalah konsolnya Laravel ya. Jadi kalau kita mau operasi apapun di Laravel, aplikasi Laravel kita, ini bisa pakai Tinker kayak gini. Jadi PHP artisan Tinker. Terus kita bikin satu users. Nah, di sini kan ada ini ya, modelsnya ya. Models user ini kan tadi udah kita buat ya, username sama password. Nah, di sini kita jadikan username sama password, emailnya nggak usah, gini aja ya. Ini biarin, ini nggak perlu, jadi biarin, kosongin aja gini ya. Password, remove token, username ya. Jadi yang bisa diisi itu username dan password yang bisa insert dari model gitu. Oke, kita coba praktek aja dulu langsung. Sekarang kita akan coba insert satu user dari Tinker ya. App models user create ya, kayak gini ya, create username. Nah username-nya ini kita isi coba admin, terus password bcrypt ya. Kalau Laravel itu biasanya pakai bcrypt, kita coba pakai admin standar. Nah kayak gini, ini kita insert satu user lewat Tinker melalui modelnya. Jadi app model users ini adalah mengarah ke ini ya, user ini. User di sini dia akan mengarah ke table users di sini ya. Ini udah bawaan Laravel. Jadi user ini akan mengarah ke table users dan kita akan create satu user di situ ya. App model user kita create dengan username admin, passwordnya admin dengan hash. Oke, ini udah di create. Kalau kita lihat di sini, ini udah di create kayak gini ya. Udah di create kayak gitu. Sekarang tinggal kita coba operasi login kita aja. Kita coba operasi login dari sini. Dari login pack ini ya, login pack ini. Jadi di login check ini kita akan coba untuk cek loginnya. Ini kan kita udah buat view-nya, login di sini ya. Login kita udah buat view-nya, terus root-nya juga kita udah buat tadi di sini yang post. Terus kalau dia ngirimnya post, dia akan mengarah ke login check. Nah di login check ini kita akan cek dulu dia. Caranya adalah kita pakai out item. Jadi kayak gini cek. Ini sebenarnya di Laravelnya ini ada sebenarnya ya. Laravel out
add kayak gini. Nah, kalau kita lihat di sininya ini sederhana sekali. Kalau mau login pakai Laravel, kayak gini. Nah, ini loh pakai ini. Ini udah gampang sekali. Jadi kalau kita kredensialnya itu tadi kan ini kan kita pakai username dan ini pakai email. Terus jadi if out attempt, maksudnya itu ketika out, ketika cek login, dia itu mengecek credentialsnya ini, maksudnya itu inputnya ya, yaitu username dan password akan dicek. Kalau sesuai dengan database, maka dia akan melakukan apa di sini gitu. Kita coba aja langsung di credentials ini. Kita coba di sini ya. Ini kan username. Nah, kita pakai username, terus kita pakai ini. Nah, jadi ketika ini, nah kasih garis miring gini ya, atau mau diimport juga boleh kayak gini. Saya bisa pakai garis miring aja. Jadi dia akan ngecek dulu ya, dia akan ngecek yaitu username dan password. Kalau password ini pasti akan dicek sesuai dengan bcrypt ya, nggak mungkin password plain text. Jadi kalau ini plain text dia pasti false terus, jadi dia pasti harus di bcrypt kayak gini, dan dia otomatis, jadi Laravel akan ngecek otomatis username dan passwordnya. Jadi kalau username-nya betul, kita dd di sini misalkan tuh kan. Nah, kalau salah dia akan redirect back ke halaman login. Sekarang kita coba dulu ya, halaman login dulu. Nah, dia kita coba salahkan dulu ya, admin passwordnya 123. Kalau kita login undefined variable request, oh sorry, ini kan harus pakai helper aja kayak gini ya, nggak pakai variable request. Redirect. Nah, kita ulangi lagi, return redirect back, sorry. Nah, dia pasti halamannya akan balik ke halaman login ya, karena dia salah, nggak ada di database. Nah, sekarang kita coba untuk dia loginnya betul ya, admin, kita login manual, betul kan? Nah, kayak gini. Jadi Laravel udah ini ya, menyediakan helper out ini, out item ini, dia akan ngecek username dan password, dan kalau betul dia akan mengarah ke sini. Nah, kalau dia betul, dia akan langsung generate session. Jadi sessionnya itu akan otomatis di handle oleh Laravelnya. Jadi kita nggak perlu ngurus bingung-bingung ngurus session start dan sebagainya, ngatur apalah itu ya. Kita tinggal out, terus habis itu kita cek pakai cara ini, dan otomatis sessionnya akan tergenerate. Nah, karena dia ini DD, kita pakai DD ini ya, jadi dia sessionnya belum tergenerate karena dia berhenti di sini, berhenti di sini. Harusnya kalau dia pengen sessionnya tergenerate, kita return kayak gini ya, return response JSON true kayak gini. Dia returnnya response JSON true. Nah, kayak gini. Kalau mau tergenerate sessionnya, sekarang kita coba biar tergenerate session ya, kita return redirect itu halaman, redirect ke halaman awal ya. Jadi kalau dia benar dia ke halaman awal, kalau dia salah dia redirect back ke halaman login. Sekarang kita coba lagi, dia betul, oh salah ya, soalnya kan CSRF nya udah ke generate ya. Nah, kita coba halaman login dulu, ini kita coba admin. Oke, nah dia akan ke generate ke halaman ini rootnya, dia nggak kebalik ke sini. Nah, sekarang dia kan udah ke generate sessionnya. Nah, kalau dia ke generate sessionnya, Laravel udah menyediakan satu middleware. Jadi middleware itu apa? Middleware itu kalau kita gambarkan itu seperti ini ya, drop.io. Nah, kita coba gambarkan dulu apa itu middleware.
new diagram dan diagram. Jadi kayak gini ya, misalkan ini ada user ya, user, dan ini aplikasi kita kayak gini. Nah, di sini ini kan ada controller ya, controller untuk ngurus request, ngurus data. Nah, ini ada model ya. Model itu maksudnya adalah gambaran dari tabel-tabel yang ada di database. Ini controller, ini model ya. Nah, di sini kalau view-nya entar lah ya. Ini pokoknya kita bahas middleware dulu. Nah, ini controller. Jadi kan biasanya kalau di Laravel itu usernya itu ngirim request, ditangkap oleh rootnya kan, web.php, lalu akan diarahkan ke controller gini kan ya. Jadi dia akan masuk ke rootnya, dia akan langsung diarahkan ke controllernya, dan controller akan mengolah model, dia akan mengambil database dan sebagainya. Nah, kalau kita pakai middleware, middleware itu ada sebelum controller. Jadi kayak gini middleware gambarnya ya. Nah, bundar sendiri ya, middleware kayak gini. Jadi middleware itu dia akan menghandle request dulu sebelum dilempar ke controller. Jadi kalau kita kayak gini ya, usernya ini dia ngirim request ke aplikasi kita, dia akan dihandle dulu oleh middleware. Nah, middleware ini akan melanjutkan ke controller kayak gini. Nah, jadi ada handlernya sendiri. Dan middleware ini bisa dipakai oleh banyak controller. Jadi ini controller 1, nanti ada controller 2. Nah, controller 2 ini bisa C2, C1. Nah, ini dua-duanya bisa memakai middleware yang sama kayak gitu ya. Nah, kayak gini. Terserah nanti kita atur middleware-nya seperti apa. Intinya dia bisa digunakan oleh dua controller kayak gini. Nah, sekarang kita telah membuat sebuah autentikasi session login ya. Kita bisa login, sessionnya tergenerate, kita nggak lihat. Nanti kita akan lihat sessionnya tergenerate, dan kita akan coba terapkan middleware. Jadi middleware-nya adalah, fungsi dari middleware ini adalah dia akan ngecek dia itu udah login apa belum. Kalau udah login, dia boleh akses controller ini. Kalau belum login, dia nggak boleh akses controller ini gitu ya. Kita akan coba dulu di situ. Nah, kayak gini. Lebih tepatnya bukan controller ya, rootnya ya. Jadi di root kayak gini ya. Ini root. Kita akan coba pakai middleware bawaannya Laravel kayak gitu. Nah, middleware bawaannya Laravel itu namanya adalah out. Nanti kita bisa bikin middleware sendiri. Kita akan coba pakai punya Laravel dulu, yaitu out ya. Out ini adalah middleware yang digunakan untuk mengecek apabila user telah login ya. Kalau GUES ini lawannya out. Jadi GUES ini adalah middleware untuk mengecek bahwa user itu belum login gitu ya. Kalau out berarti harus sudah login. Gini, kita coba dulu. Jadi halaman produk ini hanya boleh diakses ketika dia sudah login. Coba ya. Kita kasih kayak gini. Middleware out. Nah, berarti ini kita hapus dulu. Berarti halaman produk itu hanya bisa diakses ketika user sudah login. Nah, halaman login kita kasih middleware juga. Middleware, jadi halaman login hanya bisa diakses ketika user belum login. Kita kasih GUES kayak gini ya. Sampai sini aman ya teman-teman. Aman. Sambil menunggu jawaban. Oke, intinya ini adalah middleware. Jadi ketika dia itu sudah dikasih middleware out, itu bawaannya Laravel. Jadi halaman produk ini hanya bisa diakses ketika sudah login. Dan halaman login kita kasih middleware GUES, yang mengartikan bahwa halaman login hanya bisa diakses ketika user belum login kayak gitu ya. Sekarang kita coba untuk akses halaman login. Ya, error not found ya. Oke, kita akan coba jelaskan kenapa kok dia dilempar ke home gitu ya. Jadi kenapa kok Laravel itu otomatis melempar user. Jadi ketika GUES ini ya, kalau kita hapus GUES-nya, dia nggak akan dilempar kayak gini. Bentar. Oke. Kalau kita hapus middleware GUES-nya tadi ya,
quest kita hapus, dia nggak akan dilempar ke home kayak gini ya. Nah, dia nggak akan dilempar ke home, dia akan masuk tetap ke halaman login. Nah, kalau kita kasih dia middleware quest kayak gini ya, middleware quest kayak gini, maka dia akan dilempar ke halaman home. Kenapa kok gitu ya? Coba kita akan login. Karena kita sudah login, maka Laravel akan melempar ke halaman home. Nah, halaman home ini dia tidak ada di aplikasi kita, tapi Laravel otomatis ke situ. Cara untuk menghilangkan halaman home ini atau redirect ke home ini, kita tinggal edit middleware-nya. Bentar, root login ini sebentar, ini kita akan bahas nanti. Halaman home-nya itu ini loh, ini redirect authenticated. Jadi gini, jadi redirect authenticated ini dia akan membaca middleware quest ya. Kalau dia sudah login, dia akan diarahkan ke redirect root service provider home. Nah, root service provider home ini kalau kita cek di sini, dia home-nya ke home gini ya. Nah, caranya agar kita tidak perlu agar kita tidak dilempar ke home ya, dilempar ke home, ini kita hapus kayak gini ya. Jadi ketika user sudah login, kalau dia mengakses halaman login, dia nggak akan dilempar ke home, tapi dia akan dilempar ke halaman garis miring ya, root halamannya kayak gini gitu ya. Nah, ini untuk mengatur questnya. Jadi ini ya, kita baca ini kan root service provider, dia ke arah ke home, kalau home ini ke garis miring kayak gini. Kita edit aja ya, nggak apa-apa ya edit. Nah, sekarang kalau kita masuk ke halaman produk, dia bisa kayak gini ya, karena kita sudah login ya. Nah, bisa ya, kita halaman produk bisa karena dia sudah login. Nah, karena dia sudah login, dia bisa. Nah, sekarang coba kita logout dulu ya. Kita logout dulu, route get logout. Nah, kita copy aja logout kayak gini ya. General controller, ini function logout out logout kayak gini ya. Return redirect login kayak gini ya. Kalau kita lihat kan kayak gini ya, dia kalau logout logout artinya adalah kita ngasih tahu Laravel bahwa user tersebut akan logout. Nah, setelah logout dia di redirect ke halaman login. Sekarang kita coba dulu logout ya. Logout. Error apa ini errornya? Web.php line 29. Oh, ini kurang titik koma. Oke ya, kayak gini ya. Dia bisa masuk halaman login sekarang. Sekarang kita coba ke halaman produk. Dia error ya. Kenapa kok error lagi gitu ya? Kenapa kok selalu error ya? Error karena nah ini tadi kita bahas root login ya. Jadi karena halaman produk ini, kalau kita lihat ya, halaman produk ini dia dibatasi oleh middleware out bawaannya Laravel. Nah, dia akan dilempar sesuai dengan bawaannya Laravel. Nah, bawaannya Laravel itu adalah dia akan dilempar ke halaman login ya, root login. Sedangkan root login ini, jadi root login ini maksudnya itu kayak gini. Jadi kalau root kita ini kita kasih nama login kayak gini ya. Kalau root kita ini kita kasih nama login ya, kayak gini login. Name. Terus kita kasih nama login ya. Login kayak gini. Artinya bahwa root ini kita kasih nama login sesuai dengan caranya Laravel ini ya, root login artinya kayak gini. Jadi walaupun ini kita ganti angka acak misalkan kayak gini ya, kayak gini, ini tetap dia mengarah ke halaman login kayak gini ya. Sekarang kita coba dulu halaman produk, get method not supported for method post. Tuh kan, dia akan diarahkan ke halaman yang kita buat tadi ini ya, halaman gak jelas ini. Nah, ini sesuai dengan name yang ini ya, semoga paham ya ini ya, maksudnya itu. Jadi
root yang di middleware authenticate ini dia akan mengarahkan ke sini. Nah, biar kita nggak bingung, kita ini hapus saja dulu. Kita return redirect ke halaman login. Gini aja ya, nggak perlu kita kasih name. Saya biasanya nggak pakai name soalnya ya. Kita kasih gini aja. Terus ini kita kasih login ya gini. Terus ini kita kasih middleware yang tadi, yaitu sorry middleware iya ini ya. Ini kita kasih nggak pakai name, jadi pakai kayak gini aja. Coba kita reload lagi, nggak bentar. Produk, kita masuk ke halaman produk. Nah, oh sorry return redirect middleware out, return redirect login. Kayak gini nggak mau ya. Header may contain more than single header. Return response redirect login. Bentar. Oh alah, kayak gini ya. Jangan root loginnya, ini kita arahkan ke login. Nah ya, kalau kita baca lagi kayak gini ya. Jadi kalau user itu mengarah ke halaman produk, dia kena out, lalu dia diarahkan ke halaman login kayak gini ya. Ini sederhananya kayak gitu. Nah, sekarang kita coba untuk login, admin, terus dia akan ke halaman ini, lalu kita ke halaman produk, jadi bisa kayak gini ya. Nah, ini adalah middleware bawaan Laravel. Nah, sekarang kita coba untuk bikin satu middleware sendiri ya, middleware yang akan kita buat ya. Exit PHP artisan middleware. Kita kasih nama misalkan modifikasi request. Jadi requestnya akan kita modifikasi ya, modifikasi request kayak gini ya. Kalau kita lihat modifikasi request ya, ini hasilnya seperti ini aja. Nah, sekarang kita coba untuk modifikasi requestnya jadi request. Nah, migrate merge. Nah, ini artinya kita akan memodifikasi requestnya merge. Misalkan kita kasih requestnya itu time ya, kita kasih date ymdhis. Nah ini ya, jadi di request kita nanti kita kasih underscore aja. Jadi di request kita nanti akan masuk underscore time ya, underscore time. Jadi walaupun user itu nggak ngirim field dengan name-nya itu underscore time, dia akan otomatis keisi dengan get ymd kayak gini. Kita coba aja dulu ya, kita akan coba aja dulu. Jadi di middleware ini kita bisa melakukan apapun, kita bisa cek role, kita bisa cek apakah user sudah melakukan sesuatu atau belum, kita bisa ngecek apakah di modal itu ada sesuatu atau belum. Nah, itu bisa dilakukan di middleware di sini ya. Nah, ini kita kasih nama modifikasi request, kita modifikasi dulu requestnya, dan di kernel kita daftarkan biar dia bisa dipakai di root. Nah, kayak gini. Kita kasih misalkan modif ya. Artinya dia akan memodifikasi request. App http middleware, kita kasih di sini app http middleware. Terus kita copy aja di sini modifikasi request. Modifikasi request kelas kayak gini ya. Jadi, kalau kita mau menggunakan ini di root kayak gini ya. Di root ini kita akan coba tambahkan di halaman produk ini middleware-nya selain out, jadi selain dia itu harus sudah login, dia itu harus juga modif. Jadi setelah dia dicek dia sudah login, request-nya akan kita modifikasi gitu ya, pakai middleware ini modif. Dia akan ke modifikasi modifikasi request ini, dia akan ngasih request underscore time kayak gini. Kita coba dulu halaman login, halaman produk. Kalau kita buka dia kan biasa aja kayak gini. Tapi kalau kita debug ya, product controller di sini kalau kita debug kayak gini ya, dd request all.
gini. Nah, dia ada inputan underscore time, padahal user tidak membuat sebuah request namanya time. Nah, ini adalah fungsi dari middleware. Salah satu fungsinya itu dia bisa memodifikasi request. Kita sebenarnya bisa modifikasi request itu di controller kayak gini ya. Contohnya di ini, di produk di sini langsung kita modifikasi bisa request merge ya. Sama kayak ini bisa. Tapi keuntungan dari menggunakan middleware ini, kita bisa menggunakan di banyak controller. Jadi misalkan selain di produk ini, kita juga menggunakan middleware modif ini di halaman login kayak gini. Ini bisa. Nah, gini ya. Jadi halaman login pun dia dimodifikasi middleware-nya. Di halaman tes ini juga bisa. Atau kita bisa grupkan route middleware namanya modif, function. Middleware gini ya. Saya agak lupa ini ya sintaksnya. Route. Middleware. Group. Group nggak ada ya. Ya udah. Route group kayak gini, middleware modif, function. Nah, kayak gini ya. Jadi kita group. Jadi semua yang ada di bawah sini akan dimodif. Jadi kayak gitu. Nah, kayak gini jadinya. Nah, gini ya. Jadi semua yang ada di sini, jadi kita nggak perlu taruh di sini, kita nggak perlu taruh di sini. Nah, jadi kayak gini. Jadi semua yang ada di dalam middleware modif ini akan dikasih underscore time kayak gitu. Nah, kan gitu ya. Ini adalah fungsi dari middleware. Oke, middleware. Nah, sekarang kita akan coba untuk login menggunakan Ajax ya. Kita akan coba untuk login menggunakan Ajax. Kita sudah menggunakan middleware. Nah, sekarang kita akan login dengan menggunakan Ajax ya. Ajax ini kenapa? Karena Ajax ini akan membuat aplikasi kita semakin interaktif gitu ya. Sekarang kita coba dulu. Kita masuk halaman login, pasti nggak bisa. Dia dilempar ke halaman ini. Kita logout dulu. Logout ya. Kita logout. Nah, di sini kita akan pasang Ajax. Nah, sebelum kita pasang Ajax, kita pakai dulu jQuery ya. Kita pakai dulu jQuery kayak gini. jQuery CDN. jQuery CDN ini kita pakai di sini. Nah, ini minifeed ini kita copy aja. Kita taruh di halaman login kita ya. Kita akan coba login menggunakan Ajax kayak gitu. Nah, kayak gini kita copy paste aja. Sekarang kita coba tes di halaman login ini. Kita reload. Dia nggak ada error ya. Kalau dia nggak ada error berarti jQuery kita masuk. Kalau kita cek di sini, nah jQuery kita masuk di sini. Nah, sekarang kita coba untuk login pakai Ajax dengan jQuery. Caranya gampang sekali ya. Nah, pertama kita buat script dulu di sini. Script kayak gini. Lalu ketika formnya di submit, jadi kalau pakai jQuery itu ketika form.on submit ya, ketika formnya di submit dia melakukan apa kayak gini ya. Ketika form di submit dia melakukan apa, ini biasanya ada event. Jadi event.prevent default, artinya kita melarang form tersebut untuk dikirim secara normal ya. Normalnya form kalau kita klik itu kan dia mengirim sambil loading. Nah, kita nggak pengen kayak gitu. Kita pengennya nggak perlu loading gitu ya, nggak perlu loading. prevent default, terus kita $.ajax kayak gini. Nah, kayak gini ya. URL-nya kita tentukan di mana, lalu datanya apa, ya, lalu metodenya apa. Metode post, kan metodenya post ya. Terus kalau sukses dia ngapain ya, response.
Nah, URL-nya kita ikut URL-nya formnya. Nah, URL-nya kita ikut URL login. Jadi dia akan mengarah ke halaman login. Datanya, nah datanya ini kita ngambil di sini. Const username sama dengan $. Bentar, kita kasih ID dulu ya formnya ya. Formnya misalkan kasih form login. Nah, kenapa kita pakai ID? Biar jQuery bisa baca. Jadi formnya ini kita kasih ID biar jQuery bisa baca kayak gini. Sebentar. Oke, sorry. Oke, kita lanjut. Nah, kita coba baca formnya kayak gini ya. Pagar form login ya. Intinya elemen dengan ID form login ini kita baca. Nah, kalau kita kasih spasi berarti dia child-nya ya. Di dalam form ini kan ada child namanya input. Nah, kita kasih spasi, terus kita kasih name sama dengan username. Nah, kayak gini ya. Ini jadi maksudnya adalah kita suruh jQuery itu untuk membaca form login. Jadi form login, form atau elemen dengan ID form login kan ini. Nah, dengan ada atribut name, username dengan value username. Ini kan atributnya name, value-nya username. Jadi dengan atribut name username dot kita ambil value-nya. Password juga sama, const password sama dengan $pagar form login name sama dengan password dot ya. Jadi form login di bawahnya ada name-nya username, di bawahnya ada name-nya itu password. Nah, kita masukkan ke variabel username dan password. Kita masukkan di sini username dan password. Kalau kita tulis kayak gini ya normalnya ya. Nah, ini cara singkat. Nah, kalau ini normalnya. Kalau singkat itu maksudnya username dan password ini kan sama. Kita tulis satu gini aja nggak apa-apa ya. Jadi username, password kayak gini. Lalu jangan lupa token underscore token. Nah, kayak gini ya. CSRF token. Sekarang kita coba baca scriptnya. Kayak gini. Kita inspect elemen di sini. Ini ya scriptnya. Nah, kalau kita baca kan kayak gini. Jadi dia akan melakukan ajax di URL-nya, dia akan mengarah ke belajar tes _ login dengan username sesuai dengan permintaan ini, dan underscore token ini adalah yang kita generate ini, CSRF token. Hasilnya kayak gini ya. Ini sama dengan field CSRF field. Nah, sama kayak ini, underscore token sama ya, sama. Oke, sekarang kita coba untuk post dulu login. Kalau sukses, alert berhasil. Nah, atau gini, if res sama dengan true, alert berhasil. Else kalau enggak true ya, alert salah. Nah, kayak gini ya. Jadi kalau usernya itu ngirim dan responnya adalah true berarti berhasil, kalau responnya itu enggak true berarti salah. Kayak gitu. Sekarang kita coba di sini dulu ya. Di general control. Nah, general control ini kan kita kan pakai redirect ini. Kita ganti aja return response JSON true. Bawahnya juga return response JSON false kayak gini ya. Jadi ketika dia itu berhasil login di sini, dia akan melempar responnya itu berupa JSON dengan value true. Kalau salah, kalau nggak melewati ini ya, kalau salah berarti langsung ke sini, dia responnya adalah false kayak gini. Jangan lupa titik koma, jangan lupa
titik koma kayak gini. Nah, sekarang kita reload dulu. Kita coba salahkan dulu 123 login. Salah ya, karena salah memang ya. Kalau admin login, kita lihat di sini ya. Ini kan login tadi, ini kan false ya. Nah, login berhasil. Soalnya dia responnya adalah true. Kayak gini ya. Nah, ini kan responnya udah true dan dia Laravel udah nge-return, berarti sessionnya udah dibuat. Kalau kita masuk lagi ke halaman login, padahal halaman login itu sudah kita kasih root quest ya, halaman login ini kita udah kasih middleware quest, dia pasti akan dilempar ke halaman root garis miring. Coba, nah kan dia nggak bisa halaman login lagi kayak gini. Nah, itu tadi soal Ajax yang sederhana. Sekarang kita coba Ajaxnya itu biar lebih bentar, kita logout dulu biar lebih oke ya, biar lebih oke itu gimana. Jadi di Ajaxnya itu sebelum kita kirim buttonnya itu jangan lupa di disable form login button dot prop disable true. Nah, kalau dia selesai sukses, entah dia itu berhasil atau salah, buttonnya disable-nya false ya. Jadi form login, elemen dengan ID form login yang memiliki child button ini dia disable false, dia juga disable. Jadi sebelum dia melakukan Ajax ya, dia di disable dulu. Setelah Ajax selesai, dia dikembalikan kayak gitu. Sekarang, nah setelah setelah dia berhasil, dia kan harusnya redirect ke halaman pattern location.rela kayak gini ya, window. Nah gini ya, jadi kalau returnnya itu true, dia otomatis nge-reload halaman login. Jadi kalau halaman loginnya di reload, dia akan dilempar ke halaman otomatisnya di halaman garis miring kayak gini ya. Soalnya kan login kan nggak bisa, udah dipakai quest, pakai middleware quest. Sekarang kita coba dulu biar ke gambar ya. Kita salahkan dulu 123 kali ini kita klik. Nah, dia kan disable dulu. Oke, kenapa kok disable? Ini adalah untuk mencegah user melakukan klik 2 kali. Jadi dia user nggak bisa klik dua kali, klik nggak bisa karena dia sudah disable ya. Nah, sekarang kita coba benerkan admin, kita coba kirim. Nah, dia akan otomatis reload, lalu dia akan mengarah ke halaman bawahnya Laravel yang tadi. Ya, itu teman-teman mengenai proses login dan juga middleware dan juga autentikasi di Laravel. Sampai sini apa ada yang ditanyakan atau semuanya sudah aman? Oke, saya anggap aman ya. Oke, dulu teman-teman mengenai middleware dan juga Ajax dan juga autentikasi di Laravel. Semoga pertemuan ini bermanfaat, dan berikutnya akan saya share di YouTube seperti biasa. Ini pertemuan terakhir, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat yang tidak sesuai, dan itu ya, kalimat yang tidak menyenangkan mungkin. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas kehadirannya, dan semoga hari ini bermanfaat. Kita tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.